Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat semua ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, siapa yang saat ini sedang atau pernah dan tahu tentang film yang sedang naik daun ya, tentang arwah gitu kan, dan kebetulan akhir-akhir ini ada banyak kejadian dari kasus pembunuhan, kecelakaan ataupun apapun itu tentang mengungkap tabir di balik kisah yang kita tidak ketahui ya, yang Allah sudah hijabkan pandangan kita terhadap sesuatu yang gaib. Di sini pasti tahulah ya tentang film itu yang sedang naik daun, tentang arwah ya. Kita bahas di sini tentang arwah. Pertama, arwah itu saat ketika ruh kita sudah diambil dari dunia, Allah sangat sangat menyayangi kita gitu kan. Saking sayangnya ketika kita sudah diambil, kita akan sibuk dengan urusan kita gitu, bukan dengan urusan yang sudah ada di dunia. Makanya banyak yang bilang, bertaubatlah kamu sebelum ajalmu datang. Selagi masih hidup gitu, kita harus bertaubat gitu kan, kalau kita melakukan kesalahan. Nah, pada dasarnya ketika kita sudah meninggal, ketika kita dihantarkan oleh keluarga kita ke istirahatan terakhir kita, keluarga kita sudah jalan 3 langkah, kita pun sudah didatangi oleh malaikat ya. Malaikat sudah menyiapkan beribu-ribu, beratus-ratus, berjuta-juta pertanyaan kepada kita. Kita diinterview, diinterogasi oleh malaikat ya. Jadi tidak ada katanya arwah gentayangan. Yang ada adalah korin. Korin itu berarti jin dari golongan setan yang selalu menemani kita di setiap detik kita berada. Dimanapun kita berada, kita ada teman yang dari golongan jin atau setan yang nantinya tatkala kita sudah tidak ada pun kadang dia menyerupai kita. Nah, si jin ini atau si korin ini ketika menyerupai kita itu fasenya lama, tidak sebentar seperti di film-film kayak kuntilanak, diri pocong atau apa, itu kayaknya cepat banget ya. Padahal dalam ini sendiri pun jin itu atau korin dan setan yang ingin menyerupai kita itu fasenya lama gitu. Dia membutuhkan berwaktu-waktu untuk menyerupai kita dengan mengikuti kita, keseharian kita seperti apa diikuti. Tatkala kita sudah ketika dia mengikuti kita itu perlu waktu yang lama gitu kan. Nah, korin itu adalah jin yang menyesatkan. Kenapa? Yaitu dengan adanya dia berwujud seperti kita, bikin menyesatkan anggota keluarga kita takut. Anggota keluarga kita merasa cemas dan akan terus-terusan berkabung ya. Jadi akan terus-terusan sedih gitu tatkala kita meninggal. Si korin itu berwujud seperti kita,
membuat menyesatkan keluarga kita akan selalu mengingat-ingat tentang aduh nih kasihan gitu kan, dia tuh kangen sama kita atau bagaimana. Seharusnya tatkala ada anggota keluarga yang berbicara tentang aku melihat arwah ini, atau melihat ataupun tetangga ataupun teman yang melihat arwah-arwah, seharusnya kita itu menasehatinya. Ketika ada anggota keluarga kita yang meninggal, terus ada orang yang bilang kita ngeliat arwah ini, arwah, kita menasehatinya apa? Orang yang sudah meninggal itu sudah sibuk dengan dunianya di sana, di akhirat. Dia tidak akan kembali lagi. Apabila teman berani mengucapkan melihat arwah saudaraku atau keluargaku yang meninggal itu muncul, itu adalah sebuah fitnah kubur, ya kan? Dan itu akan kembali kepada yang meninggalnya itu. Kasihan dibicarakan. Kenapa? Dia akan dituntut pertanggungjawabannya atas kepergiannya. Apakah si fulan yang meninggal itu menasehati keluarganya agar tidak percaya dengan sesuatu yang menyesatkan, ataupun tidak berlarut-larut dikarenakan berpikiran dengan arwah gentayangan itu gitu ya. Di sini pun ada dalil tentang Qarin dari surat Az-Zukhruf ayat 36 yang berbunyi, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Jadi teman-teman yang mempercayai adanya qarin, sama aja teman-teman itu sejenisnya, karena sama-sama mau disesatkan dan mempercayai yang menyesatkan itu. Dan surat berikutnya adalah surat Qaf ayat 17 dan 18. Qaf 17 dan 18. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamin wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. 23 dan 27. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid walakinna kana fi dhalalin ba'id. 18 dan 17 yang artinya tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ketika dua malaikat mencatat perbuatan, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satu sebelah kiri, Raqib dan Atid. Ya. Jadi 23 dan 27, 23 dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku. 27 setan yang menyertainya berkata pula, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Jadi qarin yang menyesatkan kita itu, atau jin yang menyesatkan kita itu, dia tidak akan mengakui kalau dia yang menyesatkan kita. Jadi apabila ada yang aku dimimpi ini dia memakai behel atau apa gitu kan, itu adalah bunga tidur. Jika ada yang bunga tidurnya diganggu oleh sesuatu yang menyesatkan atau arwah ini, jin atau qarin, berarti dia sungguh imannya berkurang ataupun dalam gangguan jin.
Itu kalau sudah dalam gangguan jin harus bagaimana? Ya harus dilakukan ruqyah, bisa dengan ruqyah mandiri ataupun ruqyah dengan orang yang benar-benar faham tentang ruqyah secara islami, seperti ustadz ya. Ustadznya juga yang paham Al-Quran gitu, bukan yang ustadz dengan doa-doa yang tidak jelas ataupun dengan cara-cara yang tidak islami gitu, yang tidak diajarkan oleh Nabi. Hati-hati, salah berobat, salah diruqyah dengan orang yang salah, itu akan bukannya sembuh tapi malah menambah jin ke dalam tubuh kita. Jadi hati-hati teman-teman, apalagi ada yang bilang, oh dia itu sudah arwahnya itu minta ini diganggu, membantu gitu, telah membantu penyelidikan ataupun memberikan penjelasan, dia minta tolong, dia pakai behel, pakai apa. Jadi begini ya, memang dalam itu gitu, dalam masanya gitu kan, sudah dalam di alamnya, dia tidak akan mengingat apapun itu gitu kan. Dia akan ya dipertanyakan kenapa dia masih pakai behel, nggak ada yang minta tolong dibukakan atau apa, tidak ada. Nauzubillahi min zalik. Sampai kita tuh percaya dengan, yaitu kita percaya dengan apa? Dengan adanya setan yang atau jin yang menyesatkan kita. Hati-hati, semua itu akan menjadi pertanggungjawaban kita di akhirat sana. Kenapa kita bisa percaya? Apalagi dengan kisah-kisah ramaknya kecelakaan, banyak yang aku ngeliat korban ini nih, dia arwahnya gentayangan. Hati-hati teman-teman, mereka yang sudah meninggal dalam keadaan musibah, kecelakaan, tenggelam atau apa, itu sudah insya Allah gitu kan, tergantunglah ya Allah mematikannya, mengambil rohnya itu dalam keadaan sebelumnya itu dia dalam keadaan apa? Apakah dalam keadaan mengingat Robnya ataupun tidak mengingat? Ketika mengingat Robnya dia akan dibilang syahid, tapi ketika dia tidak mengingat Robnya, dalam kata tanda kutip dia sedang bermaksiat, dia tidak dikategorikan syahid. Auzubillah min dzalik. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita bisa lebih baik dalam mengambil sebuah kisah atau sebuah cerita dan kepercayaan mitos-mitosnya, kita lebih bijak ya. Kita harus pintar-pintar mengambil sebuah statement ataupun mengeluarkan statement. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan mohon dibukakan pintu maaf. Selamat beristirahat teman-teman.